semua para teman-teman, ya saya sebutnya karena masih teman-teman dan Bapak Ibu undangan. Senang sekali karena hari ini saya bisa ada di acara TEDx. Karena biasanya apa? Karena biasanya saya cuma melihat TEDx di YouTube. Saya pernah bermimpi suatu saat, waktu itu terima kasih Mas Dani, ada di sini nggak? Dosen wali saya. Karena Mas Dani yang menunjukkan TEDx dan mengenalkan TEDx ke saya. Dan detik itu ketika saya melihat TEDx, yang ada di pikiran saya adalah, wah, I have to be speak up in there someday. Dan ternyata saya kesampaian hari ini. Oke. Hari ini saya akan berbicara mengenai imaji. Kata-kata ini nggak mungkin teman-teman temukan di kamus karena memang nggak ada. Imaji ini merupakan singkatan yang saya ciptakan sendiri, yaitu kata dari imagination. Dan mungkin itulah salah satu yang bisa mengantarkan saya kuliah di Despro ITS. Ceritanya gimana sih? Oh, Despro ITS, halo teman-teman Despro ITS. Oke, kenapa saya berbicara mengenai imagination gitu? Karena sekarang ini menurut saya anak-anak muda ini very lack of imagination. Padahal menurut saya imajinasi itu adalah salah satu atau sesuatu hal yang perhaps it is more than dreams. Kalau dreams mungkin kita mimpi ya, kita mimpi cuman oke, saya akan menjadi rektor ITS suatu saat. Tapi kalau imajinasi itu lebih dari itu karena apa? Karena kita merasa, wah kalau imajinasi saya akan jadi rektor ITS, saya keluar dari mobil, saya masuk ke kantor, dan that's imagination. And sometimes itu yang akan lebih bisa memacu kita untuk menjadi kenyataan. Saya pernah punya cerita waktu saya kecil ya, zaman-zaman Harry Potter tuh pas kita SD ya. Pas SD tuh kan ada film Harry Potter pertama kali muncul. Saya pernah punya teman, kita yang itu satu teman SD tuh pada suka Harry Potter semua. Salah satu teman saya ada yang bilang, wah suatu hari ya, lihat aja nih, aku bakal jadi Harry Potter, aku bakal tinggal di London. Saya ketawain aja dia, yakin bisa tinggal di London, orang nilai aja masih ada yang merah gitu. Tapi ternyata apa? Beberapa bulan yang lalu, dia mengirim foto dia lagi di London, ternyata dia dapat beasiswa S2 di University of London. Wow, luar biasa sekali. Jadi menurut saya, jangan pernah menertawakan imajinasi seseorang. Karena suatu saat nanti para imajiner yang akan tertawa. Oke. Ini dia perspective of imagination. Saya memang hobi menggambar, makanya saya kuliah di DKV. Dan saya juga tidak suka, bukan tidak suka ya, kurang pintar di matematika. Makanya saya memilih DKV karena menurut saya DKV adalah satu-satunya jurusan yang tidak ada hitung-hitungan. Benar atau tidak? Nah, oh ada ya sedikit tapi kan gampang kok. Perspective of imagination. Waktu kecil saya hobi menggambar. Menggambarnya, kalau anak kecil itu ya, biasanya bapak ibunya kan ngebeliin buku gambar gitu ya. Buku gambarnya yang biasanya depannya Hello Kitty atau Doraemon atau apa, SpongeBob belum ada waktu itu. Nah waktu itu anak-anak kecil biasanya gambar itu pakai pensil warna, pakai krayon gitu ya. Tebak deh kalau saya kira-kira ngegambar di mana? Di mana? Kok tahu sih? Ya, jadi waktu kecil nggak pernah ada tembok yang bersih di rumah saya. Jadi semuanya penuh dengan gambar-gambar saya yang sebenarnya nggak bagus. Ini gambarnya ambil dari internet makanya bagus. Kayak gitu. Bisa tanya sama bapak ibu saya, mohon maaf bapak ibu karena suka beli cat tembok setiap bulan, jadi harus mengganti tembok-tembok yang kotor nih. Tapi saya sangat berterima kasih kepada kedua orang tua saya, kenapa? Karena dari sinilah orang tua saya tidak pernah mematikan imajinasi saya. Saya menggambar apapun di tembok. Saya menggambar tugu pahlawannya tapi miring, saya menggambar rumah tapi pating pecotot ya kalau bahasa Jawa, saya menggambar apapun. Dan dari sini saya mendapatkan juara satu pada saat saya umur 5 tahun. Ini adalah lomba menggambar. Ketika waktu itu ya, ini adalah lomba menggambar merayakan Hari Jadi Surabaya. Waktu itu saya mendapatkan juara satu. Ini foto saya, bukan foto orang lain, ada namanya. Dan titelnya tuh cukup mengingatkan saya, makanya orang ini disimpan sama ibu saya gitu. Karena dia selalu mencoret di tembok. Nah, dari sini ternyata bapak ibu saya tuh mungkin sadar gitu, wah kayaknya anaknya ini nggak bisa jadi dokter nih ya kayaknya. Kayaknya ada bakat yang ingin dikembangkan dan memang benar gitu. Sampai sekarang saya memang menyukai hal-hal yang berbau imajinasi, menggambar. Tapi jangan salah juga gitu ya, mungkin menentukan potensi diri kita tuh tidak gampang. Dan itu saya rasakan sendiri. Dari saya umur 5 tahun sampai sekarang saya dewasa, ya dewasa nggak ya, 22 tahun sekarang ini, saya mengalami banyak sekali perubahan mimpi. Ya jadi saya
I was doing this, I was doing that, and anything. I was doing anything. Jadi waktu SD, saya suka menggambar. Saya juga suka nyanyi, gitu. Gedean dikit, waktu SMP, saya suka apa ya? Ngeband. Oh, sama anak-anak band, gaul gitu kan. Gedean lagi dikit SMA, saya udah mulai malu gitu ya, ngeband gitu. Saya suka jurnalis, bikin cerpen. And that's still my dream gitu, bahwa I have to publish a book someday. Itu masih mimpi saya. Terus gedean lagi dikit, kuliah saya sudah mulai bertemu dengan berbagai macam profesional yang sangat menginspirasi saya gitu ya. Insight banyak masuk. Dan akhirnya di sini saya memilih kuliah desain komunikasi visual yang ternyata terus membuat saya berimajinasi. Tapi satu yang mungkin menjadi red line dari apa yang sudah saya alami saat ini, yaitu ini, dream can change but passion not. Kita mungkin bisa merubah mimpi kita apa aja. A, B, C, kita pengen jadi ini, pengen jadi itu. Tapi ketika saya dihadapkan dengan sesuatu yang kreatif, itulah memang dunia saya. Seperti itu. Nah, untuk memulai sebuah dunia baru, yang saya sebut dunia kuliah, saya menjadi mahasiswa, saya selalu menyebut dengan Once Upon a Time. Ini gambar apa kira-kira? Ini bukan Surabaya waktu malam ya. Ini adalah Times Square di New York Times. Dan kenapa Once Upon a Time? Karena saya ingin suatu saat saya bisa hadir ke sana. Bukan untuk tinggal, tapi untuk datang saja melihat betapa wahnya. Karena di sana adalah salah satu kota yang penuh dengan penuh advertising, penuh dengan dunia kreatif, fashion juga. Jadi ini adalah mimpi saya. Nah, Once Upon a Time, saya berpikir ketika saya itu semester berapa ya? Semester 4 kurang lebih, semester 4, semester tahun kedua, ketiga, saya berpikir adalah kayaknya harus ada sesuatu proyek yang bisa Tias desain bersama teman-teman untuk menghasilkan sesuatu. Apa kira-kira? Saya berpikir, oke, anak muda ini kan sukanya belanja, termasuk saya. Saya juga suka belanja, suka beli ini itu. Dan yang kedua, kebutuhan desain memang luar biasa. Siapa yang kuliah di DKV, siapa yang selalu menghabiskan uangnya untuk tugas ya, jangan ketawa. Jadi memang banyak sekali kebutuhan. Dan di sini saya berusaha untuk menemukan kata kuncinya. Oke, I need to have a financial freedom. Jadi saya ingin membentuk hal itu sendiri. Seenggaknya meskipun bapak ibu saya masih bisa membiayai, tapi saya ingin seenggaknya untuk hal-hal yang tersier itu bisa Tias backup sendiri. Dan hal inilah mungkin yang mengilhami saya, Tias as personal, untuk membuat sebuah bisnis. Bisnis di mahasiswa itu bagi sebagian orang mudah, tapi bagi sebagian orang gila-gilaan angel atau susah sekali. Tapi kita coba lihat, kira-kira bisnis seperti apa sih yang bisa berkembang di Indonesia? Atau bisnis seperti apa sih yang kira-kira bisa menjadi suatu peluang di Indonesia? Saya tidak bilang bisnis saya bagus, tapi menurut saya Indonesia ini have a lot of opportunities. Dan kadang-kadang kita yang tidak melihat opportunity itu. Coba kita lihat fenomena ini. Ada yang tahu ini apa? Hah? TP ya, Tunjungan Plaza. Ini adalah Tunjungan Plaza, salah satu mall yang punya 4 gedung, 4 atau 5 ya? 4 ya, satunya TP Pagi ya di Tugu Pahlawan. Ini 4 gedung Tunjungan Plaza yang luar biasa. Dan perhatikan, kira-kira apa sih fenomena yang ada di dalamnya teman-teman yang secara tidak langsung membuat kita sebagai anak-anak muda ini tidak mencintai local wisdom, kalau kata Pak Haryadi tadi. Coba kita lihat salah satu artikel dari www.marketeers.com. Ternyata 75% of foreign brands, maksud saya, is filling Indonesia mall. Bayangkan setiap kali kita ke mall, berapa kali dalam seminggu kita ke mall? Apalagi ITS dekat Galaxy ya, kalau cari makan siang di sana biasanya anak-anak. Datang ke sana, masuk, nggak maksudnya cari makannya cuma minum doang gitu. Masuk ke sana semuanya ditis dengan barang-barang luar negeri, iya nggak? Tidak ada, ya ada sih pasti barang-barang produk lokal gitu ya. Tapi semuanya serba branded. Dan anak-anak muda sekarang, katanya kalau gue pakai sepatu branded cing gitu kan. Itu menjadi sebuah hal yang keren buat anak-anak muda. Dan pertanyaan saya yang muncul ketika itu adalah, what's up with Indonesia products gitu? Ada apa sih dengan produk Indonesia? Apakah iya nih se-nggak oke itu? Apakah iya kita tidak bisa bersaing? Apakah iya produk Indonesia itu memang tidak bisa dipasarkan atau tidak ada yang beli? Nah, ini fenomena lagi kita lihat.
Ada yang kenal siapa Mbak cantik ini? Nah, adik follow Instagramnya @princess_syahrini. Kalau lihat Instagramnya Syahrini itu kadang-kadang suka bingung ya, kok setiap minggu dia ke New York pakai private jet gitu ya, untuk belanja. Bayangkan betapa hebatnya gitu ya Syahrini ya, saya bilang hebat karena saya iri sebenarnya. Hebatnya Syahrini gitu, bisa belanja barang-barang produk asing gitu. Terus ini siapa namanya? Manohara, Mbak Mano. Mbak Mano dia juga saya lihat di TV juga mengagung-agungkan brand asing. Nggak usah 2 orang itu deh. Coba kita lihat anak-anak muda. Itu saya tutupi karena nggak boleh promosi, maaf itu ada logonya. Nah itu anak-anak muda juga sangat bangga gitu kalau berbelanja barang asing. Dan siapa sih yang sekarang ini nggak suka branded things gitu? Saya sendiri secara personal juga kalau pakai barang-barang branded juga asik-asik aja karena mahal toh, dan itu meningkatkan escalated life gitu, meningkatkan. Ya nggak, bener kan? Escalated life kalau kita pakai barang asing. Tapi yang perlu kita pikirkan di sini, kita jangan sampai gelap mata teman-teman. Ceritanya nih waktu itu saya pernah pergi ke waktu DKV 4 ya. DKV 4 itu udah mata kuliah city branding. Itu saya melakukan city branding ke Sidoarjo. Nah di sana itulah saya dapat cerita dari teman saya kalau ada namanya kampung krian, kampung sepatu krian. Di kampung sepatu krian itu ternyata ada koperasi. Nah di koperasi itu ternyata menjual barang-barang sepatu-sepatu branded dengan harga yang miring. Terus saya kaget kan, loh kok bisa sepatu branded jual di sini gitu. Misalnya yang inisialnya Z gitu ya, inisialnya C gitu ya. Nah terus habis itu dijual di sana dengan harga yang miring, saya kaget lah, ini kok bisa gitu. Ternyata jawabannya apa? Loh iya mbak, ini kan diproduksi di sini. Wow, diproduksi di sini mbak? Iya, diproduksi di sini, terus kita kirim keluar. Oke. Terus kemudian saya pergi lagi, pernah, ini nggak cuma satu tempat ya, saya pergi lagi ke Banten. Waktu itu saya dapat field trip dari Forum Indonesia Muda untuk pergi ke penangkaran buaya di Banten. Di sana mereka melakukan aktivitas menyapih kainnya buaya, sehingga menjadi kain untuk siap dipakai, jadi sepatu, tas, dan lain sebagainya. Waktu saya ke galerinya, yang menarik perhatian saya tuh ada tas Birkin. Ada yang tahu tas Birkin ya? Yang tadi pakai Syahrini ini tas Birkin namanya. Itu kok bagus banget kualitasnya. Kalau yang merek H itu, inisialnya H itu, kalau jual ini itu bisa sampai 50 juta dengan sertifikat loh Pak, saya bilang kayak gitu. Ini kenapa nggak dijual aja 30 juta juga pasti laku, aku bilang. Dia jawabnya apa? Lah ya emang yang merek H itu ngambil barang dari sini, yang merek H itu ngambil kainnya dari sini. Wow. Jadi kadang-kadang kita jangan gelap mata bahwa ternyata produk-produk yang kita pakai itu made in Indonesia. Mungkin ada yang pernah pergi ke luar negeri. Kalau pernah pergi ke luar negeri, hati-hati deh ya kalau mau belanja, labelnya dilihat dulu. Made in mana? Biasanya sih tempat-tempat Asia. Jadi betapa luar biasanya resource yang ada di Indonesia, tapi kenapa sih kita nggak bisa sadar? Nah, ini adalah salah satu foto. Ini adalah foto pengrajin sepatu yang ada di Sidoarjo, di Warung. Dan ini adalah foto supplier batik atau kain-kain tradisional yang ada di Indonesia. Jadi kalau melihat hal ini teman-teman, kita ini punya great resources ya, kita punya sumber daya yang hebat sekali. Tapi sayangnya, pertanyaan besarnya adalah, great resources but where are we? Kita nih kemana gitu? Kita sebagai anak muda ya, yang bapak-bapak juga bapak ibu saya anak muda juga, ini tuh ada pertanyaan besar dan suatu pertanyaan yang susah. Oke, sudah ditong, padahal masih banyak ini. Jadi great resources, tapi kita tidak pernah memanfaatkan ini. Dan ini adalah salah satu kain tradisional, tidak salah satu ya, salah 1, 2, 3, 4, salah 8 dari motif kain tradisional Indonesia yang kita sebut dengan batik. Dan tahu nggak, menurut data BPS ternyata lebih dari 15.000 motif kain tradisional Indonesia. Ini tahun 2010 teman-teman, sekarang udah tahun 2013. Berarti bisa jadi 2 kali lipatnya ya, sekarang sudah ada motif kain tradisional Indonesia. Dan hal ini kalau bukan yang kita yang eksplorasi menjadi sebuah bahan-bahan yang cantik, menjadi sebuah bisnis yang menarik dan menguntungkan dan tentunya menjawab kebutuhan masyarakat. Dan ini adalah tugas dari kita semua. Oke, dan ini adalah yang sekarang sedang saya desain. Ini adalah sepatu-sepatu yang saya mencoba kombinasikan kain batik menjadi sebuah fashion item. Ya, kenapa saya mengambil sepatu menjadi sebuah salah satu ininya ya, salah satu contohnya, karena saya merasa gitu ya, sepatu itu bisa menjadi cantik dengan sentuhan kain batik. Dan kadang-kadang anak muda sekarang sukanya kenapa? Kalau ngomongin batik, wah pasti old fashion deh,
nggak keren gitu ya. Tapi kalau dengan desain dan suatu hal yang kita ciptakan, itu akan menjadi sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang dijual dan bahkan mungkin tidak hanya di Indonesia, tapi di luar Indonesia. Oleh karena itu, dari semua yang telah saya rangkum ini, saya merasa bahwa Indonesia tidak hanya punya dua sumber daya, tidak hanya sumber daya manusia atau sumber daya alam, tapi Indonesia punya 5 resources yang bisa mengangkat kita, yang bisa escalating kita. Yang pertama adalah natural resources, tentu kita punya banyak sumber daya alam. Kita punya human resources, kita punya culture resources, dan yang penting kita punya idea resources. Kita harus kaya akan idea yang apa yang kita kembangkan. Dan yang paling penting nomor 5 teman-teman, it is youth resources. Jadi kita nih anak muda, kita adalah sumber daya Indonesia. Bikin bisnis tidak harus seperti saya, bikin bisnis sepatu, apapun sesuai bidang yang teman-teman suka. Dan dari situlah teman-teman harus sadar gitu, bahwa sebuah bisnis itu tidak bisa disamakan satu sama lain. Jadi bisnis yang ada di Indonesia ini bisnis yang sangat bisa memiliki peluang yang sangat baik untuk dipasarkan tidak hanya di Indonesia, tapi di luar Indonesia. Dan kita kembali ke imajinasi. How if a half of Indonesia youth on a business? Nah, ini adalah foto saya. Terima kasih buat Alifta, partner saya dari situ. Ini yang memoto dia, dan saya ada di tengah-tengah. Di kanan kiri, depan belakang, samping kanan kiri itu bukan orang-orang biasa. Mereka ada pengusaha-pengusaha muda, teman-teman saya. Dan foto ini diambil detik-detik terakhir sebelum nama saya dipanggil sebagai pemenang Wirausaha Muda Mandiri 2012. Jadi, saya merasa bahwa tidak semuanya sih harus menjadi pengusaha ya. Tidak semuanya harus memiliki bisnis. Kita bisa bergerak dengan bidang dan kesukaan kita masing-masing. I have a lot of friends outside Surabaya yang juga bergerak di bidang politik. Saya juga punya teman di luar Surabaya yang bergerak di bidang jurnalis. So there are a lot of activities that we can do as a youth, dan itu adalah privilege. I always said that teenagers, not teenagers only, and youth is a privilege. Jadi kita adalah suatu kebanggaan. Ya meskipun bisnis itu juga nggak gampang. Coba tanya jadi pebisnis yang udah punya usaha. Banyak hutang ya. Kalau bokeknya itu bukan di akhir bulan tapi di awal bulan karena kita harus bayar ini, bayar itu gitu. Tapi bayangkanlah nanti bukan hanya not only better Indonesia but perfect Indonesia. Karena sesuatu yang akan kita keluarkan nanti akan dilakukan atau memberdayakan orang lain dan sesuatu itu akan masuk untuk diri kita sendiri. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih dan semoga kita semua yang ada di ruangan ini memiliki imajinasi